Contoh algoritma pada implementasi berbeda untuk desktop, cluster, dan embedded. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Dian Yusuf, Irfan Izwar, Sintong Parhum Purba, dan Wawan Budiman. Algoritma Readpoint dikembangkan oleh Ridgway pada tahun 1967. Pada gambar 1, titik abu-abu menyatakan posisi piksel, titik hitam menyatakan posisi piksel yang telah digambar. Berikut contoh algoritma Readpoint untuk penggambaran garis. Berdasarkan piksel ke N yang telah digambar, diperlukan metode untuk menentukan piksel berikut yang akan digambar. Karena penggambaran dilakukan dari kiri ke kanan, maka piksel berikutnya harus pada kolom N plus 1. Karena gradien di antara 0 dan 1, maka piksel berikutnya adalah pada posisi titik T atau titik I. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang algoritma cluster K-means. Apa itu K-means? K-means merupakan salah satu algoritma clustering. Tujuan algoritma ini yaitu membagi data menjadi beberapa kelompok. Algoritma ini menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Hal ini berbeda dengan supervised learning yang menerima masukan berupa vektor X1, Y1, X2, Y2 hingga XI, YI, di mana XI merupakan data dari suatu data pelatihan dan YI merupakan label kelas untuk XI. Pada algoritma K-means, komputer mengelompokkan sendiri data-data yang menjadi masukan tanpa mengetahui terlebih dahulu target kelasnya. Pembelajaran ini termasuk dalam unsupervised learning. Masukan yang diterima adalah data atau objek dan K, buah kelompok klaster yang diinginkan. Algoritma ini akan mengelompokkan data atau objek ke dalam buah kelompok tersebut. Pada setiap klaster terdapat titik pusat sentroid yang mempresentasikan klaster tersebut. Algoritma embedded, contohnya implementasi FLFK pada FPGA. FPGA atau Field Programmable Gate Array itu sendiri adalah perangkat pengembangan berupa chip terdiri dari ribuan atau jutaan transistor yang terkoneksi dan dapat memiliki fungsi logika tertentu. Fungsi-fungsi yang dapat dibentuk di dalam FPGA mulai dari yang paling sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan sampai fungsi yang kompleks seperti pendeteksian error dan penyaringan sinyal digital. Nah, di sini ada contoh beberapa sistem yang dikembangkan dari FPGA itu sendiri. Misalnya radar, pesawat udara, misil, dan komputer. FLVK atau Fuzzy Learning Vector Quantition merupakan algoritma pengenalan pola yang merupakan pengembangan dari algoritma Learning Vector Quantition atau LVQ. FLVQ memanfaatkan teori fuzzy pada proses pembentukan vektor masukan, proses pembelajaran, dan proses penentuan vektor pemenang. Pemanfaatan teori fuzzy pada pembentukan vektor masukan bertujuan agar distribusi frekuensi data masukan dapat direpresentasikan. Adopsi terhadap konsep fuzzy membuat FLVQ memiliki keunggulan komputasi yang cepat layaknya LVQ dan tingkat pengenalan yang tinggi layaknya backpropagation. Implementasi FLVQ pada FPGA. Nah, secara umum implementasi FLVQ terdiri dari beberapa komponen. Komponen tersebut antara lain komponen input, komponen fuzzification, komponen input fuzzy, referensi vektor, komponen input layer, komponen hidden layer, komponen output layer, komponen update wake, dan komponen state machine. Skema dapat dilihat pada gambar 111. Komponen fuzzification digunakan untuk melakukan fuzzification dari data input untuk menghasilkan vektor input yang nilainya sudah difuzify. Modul ini terhubung dengan modul input
atau RAM yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara nilai input dari luar dan modul input fuzzy atau RAM yang digunakan untuk menyimpan nilai input yang sudah difuzify. Berikut adalah gambar 111, yaitu skema komponen-komponen implementasi FLVK di FPGA. Kesimpulan, implementasi algoritma untuk desktop, cluster, dan embedded masing-masing memiliki perbedaan satu sama lain. Karena beberapa hal seperti input yang dibutuhkan, proses yang dilakukan, dan output yang diinginkan dari setiap algoritma berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Semoga tayangan video kami dapat bermanfaat.